Kita cari dulu ya. Oke. Total RBC. RBC. Bentar ya. Oke, dimaksimumkan dulu. Ya, ini di gadget kalian masing-masing sudah tampak video ini? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Baik, Bapak lanjut ya. Perhatikan, silakan disediakan secari kertas dan ballpoint. Nanti apa-apa yang kurang jelas, silakan dicatat dan ditanyakan di akhir pemutaran nanti ya. Seringkali pengalaman yang sudah itu kita terlalu sulit untuk mengamati ruang hitung ya. Karena kan ini menghitung jumlah eritrosit. Nah, eritrosit di dalam darah itu kan jumlahnya banyak, jutaan dalam setiap mililiter kubik ya. Sorry, bukan mililiter kubik, setiap milimeter kubik ya, betul, milimeter kubik. Setiap milimeter kubik itu jumlahnya kan sampai 5 sampai 7 juta kan begitu. Nah, oleh karenanya setiap kita mengambil darah yang sebenarnya jumlahnya hanya sedikit, itu yang kemudian kita lihat di bawah mikroskop kan jadi banyak kan gitu ya. Nah, untuk menghitung eritrosit yang banyak ini agar supaya tidak terlalu banyak kan begitu, kita encerkan darahnya. Nah, kita encerkan. Jadi kalau kita encerkan kan semakin encer ya, semakin encer sehingga eritrosit yang kita hitung itu menjadi lebih jarang-jarang, menjadi lebih sedikit. Nah, namun demikian atau jangan lupa nanti jumlah yang kita hitung itu mestinya ya kita kalikan dengan pengencerannya tadi. Nah, kan begitu ya. Jadi kalau dalam 1 milimeter kubik itu misalnya jumlahnya itu 5 juta, ya, dalam 1 milimeter kubik itu jumlahnya 5 juta, kemudian kalau darahnya itu kita encerkan sampai 200 kali, nah nanti jumlah eritrosit yang kita dapat setelah diencerkan itu dikalikan 200 begitu ya, supaya menyamai jumlah darah yang tidak diencerkan. Begitu ya ininya ya, logikanya kan begitu. Coba dulu kita amati dulu videonya ini sehingga nanti lebih kita bisa membayangkan dulu. Hello everyone. Today we'll discuss about total RBC count. Here, in total RBC count, a sample of blood is diluted 200 times and the cells are counted in the counting chamber. Starting with the material, for RBC count we require RBC pipette. Here, this is the RBC pipette. Ya, ini alat-alatnya. Jadi kalau untuk menghitung jumlah eritrosit itu menggunakan hemositometer. Jadi hemositometer itu alat untuk menghitung jumlah eritrosit. Kalau namanya hemometer itu alat untuk menghitung kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin, hemometer kalau jumlah sel darah
termasuk di situ eritrosit, leukosit, trombosit, itu dihitung dengan menggunakan hemositometer. Nah, butir-butir sel darah itu kan ada sel darah merah yang disebut dengan eritrosit, sel darah putih yang disebut dengan leukosit, dan keping darah yang disebut dengan trombosit. Nah, ini warna dari ini kan tabung atau pipetnya ya. Pipet untuk mengambil sampel darahnya. Caranya nanti dihisap menggunakan penyambungnya ini berwarna merah. Ini menandakan pipet ini digunakan untuk mengambil sampel yang berkaitan dengan menghitung sel darah merah. Nanti kalau penyedotnya ini berwarna putih atau ini di dalam gembungan ini ada pengaduk ini ya, persis di kursornya Bapak. Itu ada warna, itu karet, ada karet kecil gunanya untuk pengaduk. Itu kalau untuk sel darah merah warnanya merah di situ. Cuman di sini kelihatan hitam karena mungkin resolusi yang kurang ya. Sebenarnya itu warnanya merah itu. Nah, ini pipet untuk menghitung sel darah. Baik, ya selain itu ada juga mikroskop ya, hemositometer dan mikroskop. Jadi mikroskop nanti untuk menghitung dengan cara pembesaran ya. Kita lanjut. We require improved Newbar's chamber and cover slip. Ya, ini adalah counter chamber ya, counter chamber atau counter chamber. Jadi ini gelas yang ditunjuk oleh kursornya Bapak ini ya. Ini adalah tempat untuk sampel di situ, nanti diteteskan di situ, dan di situ sebenarnya ada kotak-kotak ya, kotak-kotak luas dari, jadi kotak-kotak itu nanti menunjukkan apa namanya, volume sampel yang kita hitung eritrositnya di situ ya. Kita kan ini kan ceritanya kan menghitung jumlah eritrosit dalam suatu satuan volume tertentu kan begitu ya. Misalnya jumlah eritrosit per milimeter kubiknya berapa. Lah milimeter kubik itu kan volume itu di situ. Oke, kita lanjut. Cover ya. Microscope, compound light microscope we are using. Mikroskop. Heme fluid, also known as Ini adalah larutan Hayem namanya ya. RBC fluid, jadi RBC fluid atau juga disebut larutan Hayem. Larutan ini nanti dicampurkan dengan darah ya. Tujuannya adalah untuk melisiskan leukosit. Jadi leukosit nanti akan pecah sehingga termasuk trombosit ya nanti tidak kelihatan di bawah mikroskop. Yang kelihatan itu hanya eritrosit saja, sehingga yang tampak di bawah mikroskop praktis nanti semuanya adalah eritrosit. Leukosit dan trombosit nanti hilang karena penambahan senyawa atau cairan RBC inilah leukosit dan trombosit akan lisis ya, akan pecah. RBC dilating fluid and watch glass. Ini gelas arloji yang tujuannya atau yang fungsinya adalah untuk menaruh sampel darah ya. Ya, tidak harus gelas arloji sebenarnya. Kita biasanya memakai tabung reaksi, jadi hanya suatu tempat saja untuk menaruh sampel darah yang akan dipakai ya. Itu. Atau bahkan objek gelas saja bisa. Jadi ya untuk menaruh tetesan darah lah ya, seperti kemarin itu waktu natif itu. Jadi tangannya dilukai, kemudian diteteskan di atas permukaan objek gelas. Nah, darah yang ada di situlah kemudian
dihisap gitu ya, dihisap dengan pipet tadi gitu. Also, we require pricking needle, but here we are using collected sample of blood. This fluid or RBC diluted fluid contains sodium chloride, sodium sulfate, mercury chloride, and distilled water. Procedure: assemble all the equipments for the practical, get a finger prick, and the fresh blood is collected up to mark 0.5 in RBC pipette. Here we are using already collected blood sample. So here you can see we have filled the RBC pipette up to 0.5 mark. Now suck hence fluid up to 101 mark. You can see here to 101 mark. Here you can see we have sucked the hence fluid up. Ya, jadi ini ceritanya tadi sudah menghisap darah dari yang ditaruh di gelas arloji tadi sebanyak, ini kan ada skalanya ya, ada skalanya 0,5, kemudian 1, kemudian yang paling atas ini 101. Ya, 101. Kalau kalian nanti membaca di penuntun praktikum juga seperti ini, cukup jelas ini ya. Ini sebetulnya terjadi pengenceran ini karena begini, menghisap darah ya sampai volume 0,5. 0,5 kan begitu ya. 0,5, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menghisap larutan RBC fluid tadi atau larutan Hayem, gitu ya, atau larutan Hayem. Nah, kemudian setelah itu sampai jadi menghisap larutan Hayem itu sampai di sini, sampai 101 ini. Nah, ini berarti kan terjadi penambahan larutan Hayem ya. Darah yang tadi setengah, kemudian diencerkan, ini ceritanya ya, ditambahkan larutan Hayem. Jadi larutan Hayem itu selain tadi fungsinya untuk menghilangkan atau memecah leukosit dan trombosit, tetapi juga sebagai pengencer dia. Sebagai pengencer. Jadi nanti jumlah eritrosit yang kita hitung itu tidak terlalu banyak gitu ya. Setengah sampai 101. Nah, 101 ini nanti sebenarnya dia itu pengencerannya menjadi 100 karena nanti yang satu ini yang volume cairan RBC itu 1 ini mulai angka 1 sampai ke bawah ini nanti dibuang. Nah, sehingga kan terkurangi 1 bagian, jadi tinggal 100. Nah, artinya apa dok? Artinya sebenarnya darah itu mengambil setengah, kemudian diencerkan sampai 100. Bukan diencerkan sampai 100, ditambahkan larutan pengencer sampai 100, gitu, sampai 100. Setengah bagian sampai 100 bagian gitu. Ada yang tahu? Ini kira-kira diencerkan sampai berapa kali nih dari setengah menjadi 100 ini? Kalau Bapak contohkan sekarang misalnya kalian mengambil satu gelas cairan teh atau minuman teh ya. Satu gelas minuman teh. Kemudian kalian menambahkan air biasa menjadi 2 gelas. Itu diencerkan berapa kali itu berarti? Halo? Ini kelas CD kan ini ya? 2 kali dong. Iya, ini kelas CD ya? Betul dok. Iya. Ayo kelas CD berarti kan ada berapa orang? Ada sekitar
ada sekitar 90 atau 80 sampai 90 mahasiswa kan ini ya, berarti ya yang lagi gabung kan? Iya dok, digabung. Iya. Coba ada berapa kali tuh? Tadi yang sudah ada yang menjawab, diencer berapa kali? Dua kali pengenceran dok. Aridi, Roy, suaranya kurang jelas. Dua kali dok. Menurut saya dua kali. Diencerkan 2 kali. Sekali ya, diencerkan 1 kali. Jadi kalau tadinya minuman teh 1 gelas ditambahkan air 1 gelas, jadi 1:1, itu artinya pengencerannya itu 1 kali. Kan berarti itu tehnya itu kan 1 gelas. 1 gitu ya. Airnya 1 gelas. 1. Artinya 1:1. Jadinya pengencerannya 1 kali. Tapi kalau gelasnya itu airnya itu 2 gelas, berarti pengencerannya 2 kali kan gitu ya. Pengencerannya 2 kali. Kalau tehnya itu setengah gelas misalnya, tehnya setengah gelas, airnya 1 gelas, itu pengencerannya berapa kali? 2 kali dok. 2 kali. Oke, 2 kali. Claudia ya. Kalau airnya itu 100 gelas. 200 kali dok. 200 kali. Berarti ini darahnya ini diencerkan 200 kali. Jadi darahnya kan setengah bagian nih ya. Mengambilnya tadi kan 0,5 nih sampai skala ini ceritanya. Kemudian dilanjut dengan menghisap atau menyedot larutan hayem. Terus naik ke sini sampai di gembungan ini, kaca pipetnya ini kan menggembung ini ya. Menggembung terus sampai angka 101, nanti kan dibuang 1, jadi tinggal 100. Artinya dari setengah sampai 100. Artinya setengah itu darahnya, yang 100 itu apa namanya, larutan hayem. Artinya ini diencerkan 200 kali gitu. Nah, kenapa ini kok dihitung-hitung begitu, Dok? Kok sampai serumit itu diperhatikan sekali pengencerannya? Iya, karena nanti jumlah seberapa banyak eritrosit yang kita hitung di bawah mikroskop itu harus dikalikan pengenceran. Ya, supaya memenuhi seperti kalau darah tidak diencerkan, kan begitu. Nah, ini suatu teknik supaya kita tidak capek menghitung ini. Sebentar, ada telepon dari Pak Sulabdo ya. Halo. Ya, karena itu belum datang yang pesanannya itu, jadi apa namanya, kita online dulu. Sekarang sedang berlangsung online ini supaya nanti untuk memperlancar anak-anak minggu depan. Iya. Halo. Online, iya. Halo Pak Lab. Ya, kita lanjut ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita on-kan lagi ya. Group 101 mark. Then mix the content of the bulb for 3 to 4 minutes. Nah, jadi
setelah tadi bercampur, jadi untuk menyampur antara larutan hayem dengan darah itu bisa digoyang-goyang ya, bisa diputar-putar begitu supaya larutan hayem atau RBC fluid tadi itu bercampur dengan darahnya. Move the Newbar's chamber to the microscope and focus the grid. Under low power, Oke, jadi dengan kebesaran ini gambar kotak-kotak yang Bapak sebutkan tadi yang ada di counting chamber itu ya, yang ada di counting chamber, yang ada di objek glass hemositometer tadi ya. Ini gambarnya kalau dilihat di bawah mikroskop itu seperti ini. Coba itu dibaca tulisan di bawah itu improve Neubauer counting chamber. Artinya dia ini adalah ruang hitung yang ada pada objek Neubauer ya. Objek Neubauer. Itu namanya objek atau glass benda Neubauer namanya ya. Itu seperti ini. Ya, kita on-kan lagi. central densely edged square is known as RBC counting Ya, square. jadi ada kotak-kotak square ya, jadi berbentuk bujur sangkar gitu ya. Berbentuk bujur sangkar, lebar dengan panjangnya sama gitu ya. Lebar dengan panjangnya sama. Nah, untuk ini semua kotak ini sebetulnya kotak untuk menghitung eritrosit, leukosit maupun trombosit gitu ya, bisa untuk menghitung 3 sel darah itu. Nah, kotak mana dok yang untuk menghitung eritrosit? Yaitu kotak yang di tengah ini, square atau persegi 4 yang di tengah ini, bujur sangka yang di tengah ini, yang Bapak kursornya gerakkan ini ya, yang di tengah-tengah, yang di center ini adalah kotak untuk menghitung eritrosit. Sedangkan yang kotak paling atas dan kiri, nah, seperti di kursor itu, ya, kotak yang paling atas paling kiri, kotak atas kanan, ya, kotak atas kanan, kotak bawah kanan, dan kotak bawah kiri, ada 4 kotak berarti itu kotak untuk menghitung jumlah leukosit. Ya, untuk menghitung jumlah leukosit. Nah, kan gitu ya. Nah, berarti nanti fokus kita itu kalau untuk menghitung eritrosit yang di tengah-tengah ini, kotak-kotak yang di tengah-tengah ini. Gitu ya. Kita on-kan lagi. area of which is 1 millimeter square. Under high power, this central square, they look like this. Oke. Ini adalah kotak yang hanya digambar satu kotak, tetapi ini pembesaran dari kotak yang di tengah tadi. Kotak yang di tengah tadi itu kan dibagi-bagi kotaknya lagi ya. Meter square. Jadi sebentar kita mundurkan dulu. To the microscope and focus the grid. Under low power, Nah, ini ya. Ini 0,1 milimeter ya ini ya. Itu. Nah, ini kan dibagi-bagi lagi kotaknya ini ya, kecil-kecil ini ya. Dibagi-bagi lagi. Nah, satu kotak yang tengah ini kalau diperbesar seperti tadi ya, seperti tadi kalau diperbesar. central Nah, ini jadi kalau yang kotak yang tengah tadi kalau diperbesar seperti ini. Maaf tadi Bapak mengatakan 0,1, ternyata ya 1 milimeter. 1 milimeter panjangnya ya. Jadi panjangnya 1 milimeter, lebarnya juga 1 milimeter. Gitu ya. Nah, ini kemudian dibagi lagi menjadi 1, 2, 3, 4, ya, 4,
5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ke samping dibagi 5, ke bawah juga dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadinya yang 1 milimeter ini menjadi 25 kotak, gitu ya, 25 kotak. Yang ke atas 5, yang ke kiri 5. 25 kotak. Nah, setiap kotak yang 25 tadi masih dibagi lagi ini. Ya, ke kanan 1, 2, 3, 4, jadi ke kanan 4, ke bawah 4. Jadi 16. Ya, jadi 16 kotak. Tadi kan dibagi menjadi 25 kotak. Nah, setiap satu kotak dari 25 kotak tadi dibagi lagi 16 kotak. Jadi semua satu milimeter kubik ini, 1 milimeter persegi ya, persegi, 1 milimeter persegi ini dibagi menjadi ini 16 kotak kali 25 kotak. Nah, silakan dihitung lah ya. Sekian ratus kotak kan begitu jadinya ini ya. Oke, kita lanjut. Square is divided in 25 medium-sized squares. Each medium-sized square is separated from Nah ini, jadi ini adalah yang kiri atas ini adalah kotak nomor 1. Kotak nomor 1 ini dibagi menjadi 16 kotak. Ini kan kotak nomor 2, kotak nomor 3, dan seterusnya sampai 20 kotak. 25 kotak kan tadi ya. Sampai 25 kotak. neighbor by closely packed double lines. There are triple lines in improved Newbar's channel. These 25 small squares are further divided into 16 small squares, making the total 400 small squares. Cells should be counted in 4 corner squares and 1 center. Oke, jadi ini kan tadi ke kanan 5 kotak, ke bawah 5 kotak, kan jadi 25 kotak. Nah, kita kalau ngitung 25 kotak itu kan terlalu banyak gitu ya. Jadi nanti yang kita hitung itu adalah kotak yang terarah atau yang diagonalnya saja. Jadi kotak-kotak yang mengarah pada diagonal, artinya misalnya ini kotak yang paling kiri atas, yang di kursornya Bapak itu, sebut saja di situ kotak 1. Ini yang dihitung nanti jumlah eritrositnya. Kemudian diagonalnya itu ya ke sini ya. Nah, ini bawah kanan. Tadi atas kiri, sekarang bawah kanan. Ini dihitung. Terus yang ini kanan atas, ini juga dihitung. Diagonalnya kiri bawah dihitung. Dan yang terakhir adalah yang tengah. Bagian senternya ini dihitung. Jadi nanti eritrosit yang berada di kelima kotak itulah yang kita hitung. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, dan kotak 5 yang ada di tengah. Jadi cuman 5 kotak yang kita hitung. Bukan 25 kotak semuanya, ini bukan. Tapi boleh saja ya, 25 kotak itu boleh aja. Malah itu malah bagus dihitung. Cuman kita capek gitu ya. Kita capek. Jadi untuk mengurangi kecapean kita menghitung yang diagonal mengarah diagonal dari kotak-kotak tersebut. Jadi kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah serta yang ada di tengah. Gitu ya. Oke. Center square. Now take the Newbar's channel from the microscope without changing the focus. Place the cover slip. Ya, jadi ini adalah akan meneteskan sampel darah yang ada di pipet tadi. Sampel darah yang ada di pipet tadi yang sudah bercampur dengan hayem tadi ya. Nah, sebelum diteteskan, Neubauer ini ditutup dengan cover. Ditutup dengan cover.
Tapi perlu diingat, cover itu sebenarnya dia tidak menempel pada permukaan counting chamber. Ya, tidak menempel pada permukaan counting chamber. Jadi ada jarak di situ. Ada jarak. Oke, jadi ditaruh, ini dia menaruh cover ya. Menaruh cover di atas counting chamber. And charge the Neubauer chamber. For that, we have to discard the fluid up to Nah, ini dia membuang larutan hayem yang ada di ujung pipet ini. Ya, ujung pipet ini isinya kan hanya larutan hayem saja ini ya, nggak ada darahnya. Jadi untuk meneteskan ke counting chamber itu harus dibuang dulu ini. Ya, harus dibuang dulu sehingga nanti sampel darahnya itu bisa mengalir ke bawah gitu ya. Nanti kalau ini langsung kita teteskan di counting chamber ya, ini kan nggak ada darahnya di ujungnya ini ya, hanya larutan hayem saja. one mark or stent fluid from the RBC to Ya test. kira-kira 3 tetes lah ya, jadi dibuang kira-kira 3 tetes sampai 5 tetes gitu ya, dibuang supaya larutan pengencernya tadi habis gitu. Baru diteteskan di bibir dari bibir dari cover yang nempel di permukaan Neubauer itu, gitu ya. Charge the chamber and allow the cell to settle down for 3 to 4 minutes. The chamber should neither be undercharged nor be overcharged. Carefully transfer the Neubauer chamber to the microscope again. Now focus the improved Neubauer chamber first under low power to see even distribution of cells. Then change Ya, jadi untuk mencari titik fokus pada objek itu pertama itu digunakan lensa objektif yang paling kecil pembesarannya ya. Kalau di mikroskop kita warna kuning merah ya, warna merah ya, warna merah paling kecil, kemudian kuning, baru ke biru ya. Jadi cari titik fokus pada pembesaran paling kecil. Setelah fokus itu bisa kita putar lensa objeknya. Lensa objeknya kita putar, kita ganti ke lensa objek yang lebih besar. Langsung aja diputar karena pasti tidak menyentuh ya. Pasti tidak menyentuh karena sudah diukur dari pabriknya, sudah diukur. Nah, baru kita intip lagi dengan menggunakan mikrofokusnya, tombol mikrofokus, kita putar-putar dikit aja, ya antara ke depan ke belakang. Nanti kalau sudah dapat fokusnya lagi, kita perbesar lagi, ya ke 40 dulu ya, ke yang berwarna biru ininya ya, warna biru, ke pembesaran 40, ya. Baru kita fokuskan lagi. under high power and focus RBCs by fine adjustment. Rules of counting. Cells lying in the square are to be counted in the square. Like cells lying on touching lower and left lines, they are counted within particular square. And cells lying square. Count RBC in. Now write down the numbers of the cell. Total RBC count. Oke, jadi ini dia menerangkan ini tadi yang kita hitung itu kan di sini ya, kotak yang kiri atas, kanan bawah, kemudian kiri bawah, dan di tengah. Nah, dia ini menjelaskan tentang luas ya, luas atau panjang dari garis yang kotak kecil ini ya. Sorry, yang kotak satu inilah ya, yang kotak satu ini. Jadi 1/5 mm kali 1/5 mm gitu ya. Jadi luasnya adalah 1/25 mm gitu. Here, first of all, we'll find out the volume of medium-sized square. You can see here, length of this
square, that is 1 millimeter, and breadth is also 1 millimeter. So length of this medium-sized square is 1 by 5 and breadth is also 1 by 5 millimeter. Ya, jadi kan satu kotak kiri atas ini yang ditandai dengan triple line ini ya, yang ditandai dengan 3 garis ini adalah 1/25 mm persegi luasnya, gitu ya. Kalau yang kecil, nah yang kecil ini, coba nanti dilanjut dulu. And depth, that is 1 by 10. Therefore, volume of one square. Ya, jadi dia kan 1/5 kali 1/5. Nah ini yang 1/10 ini adalah yang tadi Bapak bilang itu jarak antara cover dengan counting chamber. Itu ada jarak, di situ jaraknya itu 1/10 mm ya, 1/10 mm. Sehingga kalau kita hitung volumenya, volume setiap persegi yang kiri atas tadi itu kan tadi lebar sama panjangnya sama ya, 1/5 kali 1/5 mm. Ini kan luas ini, kemudian dikalikan tingginya 1/10, jadi ketemu 1/250 mm kubik gitu ya, milimeter kubik kan gitu ya. Ini adalah volume darah yang sudah kita encerkan tadi dalam setiap kotak kecil tadi ya, kotak yang kelima kotak tadi itu adalah volumenya itu 1/250 mm. Sebentar, ada anu dari Pak Sulabda ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, kan gitu ya. Nah, yang kita hitung tadi itu kan yang mengarah diagonal itu kan ada 5 kotak tadi ya. Ada 5 kotak yang kita hitung. Maka untuk mencari volume ke 5 kotak itu ya dikalikan 5 kan gitu ya. 5 kali 100 kali 1/250. Sehingga ketemu 1/50 mm kubik kan gitu. Nah ini volume kelima kotak tadi, kotak 1, 2, 3, 4, dan 5 tadi itu semuanya kalau dijumlah adalah 1/50 mm kubik. Kenapa sih Dok kalau dihitung sampai sebegitunya? Iya, karena kan ini kan nanti berkaitan dengan pengenceran tadi kan gitu kan. Berkaitan dengan pengenceran tadi, dan pengenceran itu perlu nanti karena darah atau eritrosit yang kita dapat itu harus dikalikan pengencer ya, harus dikalikan pengenceran gitu. Oke, terus number of cell in, nah sekarang misalnya di dalam setiap di dalam setiap kotak tadi ya yang volumenya 1/50 mm kubik tadi itu ketemu jumlah eritrositnya itu misalnya N kan gitu, misalnya N ini ya bisa
bisa 50, bisa 40 biji, gitulah ya ini ya. Ini. Maka nanti untuk menghitung per milimeter kubiknya, maka jumlah eritrosit tadi ya dikalikan 1, ini rumusnya ya, 1 ini adalah untuk mengubah jumlah eritrosit dalam milimeter kubik. Ya, dalam milimeter kubik angka 1 ini. Ya. Karena apa? Karena yang kita ambil tadi itu kan cuma 1/50 milimeter kubik volumenya. Nah, sedangkan satuan jumlah eritrosit itu biasanya itu adalah jumlah sel per milimeter kubik, gitu ya, jumlah sel per milimeter kubik. Sedangkan yang kita ambil tadi itu volumenya cuma 1/50 milimeter kubik. Nah, untuk mengkonversi setiap milimeter kubik ya ini dikalikan 1 dibagi 1/50 gitu ya. 1 dibagi 1/50. Nah, misalnya atau akhirnya ketemu 50 kan gitu. Kali jumlah selnya N. Kali jumlah eritrositnya. Nah, kan gitu nanti ya. Dilution of blood, jadi pengenceran tadi kan 1/200. Ya, 1/200. Tadi kan kita mengambilnya kan darah itu kan 0,5. Kemudian diencerkan dengan larutan RBC atau larutan HAYEM sampai angka 101 kan. Yang 1 dibuang jadi 100. Jadi setengah sampai 100 itu kan kalau ditulis sama dengan 1/200 kan gitu. Oke. Nah, kita on-kan lagi. Is equal to 1/5 multiplied by 1/5 multiplied by 1/10 is equal to 1/250 millimeter cube or cubic millimeter. Volume of 5 squares become 5 multiplied by 1/250 is equal to 1/50 squares, which means number of. Nah, ini masih yang tadi. Nah, ini sudah agak kelihatan yang bawah ya, yang bawah. Dilution of blood itu sebenarnya 200 kali kan, 1/200. Cuman kita ngambilnya darah kan setengah. Kemudian pengencernya kan 100. Nah, setengah banding 100 itu kan kalau ditulis sama dengan 1/200 kan gitu ya. Oke. 1/200 diluted blood. Nah, misalnya jumlahnya ketemu 50 kali N. N ini adalah jumlah eritrosit di kelima kotak tadi. Itu ya. Itu maka nanti perhitungannya, ini masih belum kelihatan ya di bawah. Maka nanti perhitungannya adalah 50 kali jumlah sel, jumlah eritrosit di 5 kotak itu, dikali 1, ya dikali 1 dibagi 1/200. Ini pengenceran ini ya, 1/200 ini pengenceran. Jadi kalau ditulis nanti 200 dikalikan 50 dikalikan jumlah eritrosit. Nah, 200 ini kan pengenceran sebenarnya. Jadi jumlah yang kita dapat eritrositnya itu dikalikan pengenceran, ya ini maksudnya Bapak tadi gitu ya. Kita lanjut lagi. Cells we have counted in equal to 50 N. So the dilution would be 0.5. Menerangkan yang tadi ya, setengah, ngambil sampelnya setengah, kemudian dihisap. Kita raised to 100 or 1/200. 1/200 diluted blood. Our count becomes the multiplication factor for the calculation of. Ini yang paling bawah kan sudah ketemu nih. Jadi akhirnya 200 kali 50 sama dengan N kan gitu nih ya. Jadi N itu dikalikan akhirnya nanti dengan 10.000. Dengan 10.000. Ini hitung-hitungan apa sih Dok? Ya ini untuk mengkonversi yang tadi itu kita hanya mengambil 0,5 yang sedikit sekali itu tadi, dikonversi menjadi 1 mililiter gitu ya. 1 milimeter kubik gitulah ya, 1 milimeter kubik gitu. Makanya N ini jumlah ketemunya berapa, jumlah eritrositnya berapa,
misalnya ketemu 500 gitu ya, ya menjadi 5 juta. Ketemu 700 menjadi 7 juta. Artinya 7 juta sel per milimeter kubik gitu ya. Itu seperti itu minggu depan gitu ya. Jadi ini sudah And sebentar. the chamber carefully. And Oke, jadi ini gambaran di bawah mikroskop aktualnya seperti ini. Ya memang nanti kabur banget ya, memang nanti di apa di ya seperti pemeriksaan natif kemarin. Seperti pemeriksaan natif kemarin, jadi agak kabur. Kaburnya lagi di sini kan karena ada larutan hayemnya, itu kan mengganggu fokus dari eritrosit. Yang kelihatan bulat-bulat itu yaitu eritrosit. Ya, yang kelihatan bulat-bulat itu eritrosit. Nah, ini kelihatannya ini pada posisi kotak sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Ya, anggap saja ini kotak kanan atas. Ya, kotak kanan atas. Ini kotak yang dibatasi oleh triple line ini adalah kotak yang tadi dihitung jumlahnya 5 tadi. Jadi kanan kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, dan tengah. Jadi 5 kotak. Inilah yang tampak ini adalah satu kotak ini. Yang dibatasi oleh triple line. Yang bawah kebetulan tidak kelihatan di sini. Bentar. count the RBCs in 4 corner medium-sized square and 1 cell unevenly distributed. By 50 N. Switch over to high power lens. Oke, memang tidak tampak sebelah bawah. Gitu ya. Ini, nah di sini dihitung. Lalu yang mana dok selnya yang dihitung? Ini kan ada yang menyentuh garis, ada yang di dalam kotak persis, terus mana yang dihitung? Ya yang dihitung yang semua selnya itu ada di dalam kotak ini. Kotak ini ya. Kotak yang dibatasi oleh triple line itu. Yang di dalam kotak praktis kita hitung semua. Lalu gimana kalau yang menyentuh di atas, di bawah gitu? Nah, yang menyentuh di atas dan di bawah itu kita harus buat prinsip ya, buat prinsip. Jadi contoh saja sekarang yang Bapak tunjuk dengan kursor. Itu kan eritrositnya kan menyentuh garis atas, tapi garis kiri kanannya kan tidak menyentuh. Nah, sekarang kita buat patokan. Ya sudah, sel yang menyentuh garis atas dan menyentuh garis kiri itu kita hitung. Berarti kalau menyentuh garis kanan dan garis bawah tidak kita hitung gitu, tidak kita hitung. Jadi yang kita hitung adalah sel yang ada di dalam kotak dan sel yang menyentuh garis atas dan kiri. Karena seperti ini. Nah, ini dihitung menyentuh garis atas. Terus yang menyentuh garis kiri, lihat aja yang triple line ya. Nih, yang di kursor Bapak. Ya, itu dihitung. Termasuk yang ini. Ini kan sudah di luar kotak ya, tapi masih menyentuh garis kiri. Ini juga dihitung. Gitu ya. Kalau yang ini tidak, karena sudah di luar garis yang dalam ya, garis triple line yang dalam. Jadi ini sudah di luar ini. Tuh. Terus yang bawah ini menyentuh kiri saja, ini dihitung. Ya. Dan begitu seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita membuat perjanjian, oh tidak, yang menyentuh garis bawah dan kanan saja yang dihitung boleh. Kalau kalian menghitung yang menyentuh garis bawah dan kanan itu dihitung, ya otomatis yang menyentuh garis atas dan kiri tidak dihitung gitu. Jadi kebalikannya saja, gitu ya.
Itu seperti itu minggu depan praktikum kita. Ya, jadi kemudian ini terus ketemu berapa gitu ya, coba kita lanjut lagi. And check the distribution of cell. If the RBCs in fourth, this is third corner medium-sized square. You can see here. Ya, ini adalah This one. pojokan kiri atas. And Ya, The nanti digeser-geser seperti ini center ya square. untuk mencari kotak 1, 2, so 3, 4. we have to count the cells in 5 medium-sized Ini adalah squares. pojok kanan The difference bawah. in the total Ya. count of RBC in different medium-sized square, if it is more than 20, it indicates uneven distribution of the cell. So this is the view of RBC counting chamber, part of the Ini Newbus bagian chamber tengah ya ini ya, under bagian high center ini. power. Oke, jadi no ini number ya, number of RBC in 5 squares, misalnya n ini ya bisa 700, bisa 500 gitu ya. Maka RBC atau jumlah red blood cell itu kan kemudian berapa ketemu di 5 kotak ini dikalikan 10.000 kan gitu untuk menuju ke satuan volume per milimeter kubiknya ya milimeter kubiknya. Jadi nanti ketemu berapa million atau berapa juta per sentimeter kubiknya gitu ya, seperti itu. Itu saja untuk kali ini ya. Yang tadi kurang jelas itu sebetulnya yang pas meneteskan sampel dari eritrosit ya, kurang jelas. Sebentar, ada enggak yang lain? Nanti langsung dipraktek lebih mudah. Kalau langsung di praktikum nanti lebih mudah ya. Baik, ada kemudian pertanyaan, silakan kalau yang ada bertanya. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Untuk minggu depan itu prinsip perhitungannya itu prinsipnya itu kita yang menentukan atau ditentukan oleh satu kelas, Dok? Prinsip penghitungan apa? Ya, yang tadi sudah dijelaskan kalau yang yang menempel pada triple line yang kiri dan atas yang seperti itu, Dok. Oh ya, sesuai dengan penuntun ya, penuntun praktikum. Jadi tidak bagus kalau kamu memilih yang 5 kotak itu menurut kamu sendiri tidak kurang pas ya, karena model diagonal itu memang itu yang sudah representatif istilahnya, yang sudah acak tetapi cukup mewakili dari semua kotak. Jadi misalnya begini, kalau kita pengen milih mahasiswa yang sedang duduk di dalam kelas, di kursi ya, di depan kelas gitu ya, milih secara acak mana sih sebenarnya yang kita ini, itu akan lebih bagus kalau kita pilih yang pojok belakang kanan, pojok belakang kiri, terus depan kanan, depan kiri, dan tengah. Itu lebih bagus daripada kamu hanya mengambil bagian kiri saja, bagian kanan saja, begitu. Tapi sebenarnya secara acak juga kamu menentukan kotak mana saja sih boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Yang tadi ada 25 kotak itu, yang ada 25 kotak itu kamu, oh saya pilih yang ini saja, kotak ini, yang ini sampai 5 kotak, ya boleh-boleh aja. Cuman kalau dari segi statistik, dari segi matematika, suatu teori penyebaran itu kan akan lebih bagus kalau diambil dari diagonalnya itu. Arah diagonal itu menurut ilmu statistik itu lebih bagus. Itu yang dimaksud ya, yang ditanyakan ya?
Baik Prof. Baik Dok, Iya. sudah jawab. Itu, ya. Ada yang lain? Ya, baik. Kalau begitu nanti Bapak masih pertimbangkan minggu depan kiranya mengambil atau memakai darah siapa atau darah apa ya. Sebenarnya sih sedikit perlunya darah itu ya. Lebih sedikit dari praktikum natif kemarin sebenarnya. Jadi kalau kita menghisap volume darah yang tadi menggunakan pipet eritrosit dari ujung sampai angka 0,5 itu, satu tetes itu pun udah kelebihan sebenarnya ya. Jadi nggak sampai satu tetes sebenarnya. Kalau Bapak mau menyuruh kalian mengambil darah di rumah potong hewan yang harus bangun pagi-pagi jam 2, jam 3 begitu, mana lebih berat kalau dibandingkan dengan kita melukai jari kita sendiri dengan mengambil darah di RPH pagi-pagi hari. Karena yang kita perlukan sebetulnya jumlahnya sedikit gitu. Tetapi minggu depannya lagi kita juga perlu darah lagi untuk menghitung PCV dan apa namanya kadar HB. PCV dan kadar HB perlu darah lagi. Terus minggu depannya lagi juga perlu darah lagi sebenarnya. Penghitungan sel darah putih. Penghitungan sel darah putih. Dan sebenarnya ya kalau waktunya nutut tidak banyak yang menggunakan lab sebenarnya 3 jam itu digunakan untuk satu kegiatan itu sebetulnya kita itu bisa menghitung sel darah merah, sel darah putih, PCV dan kadar HP itu dalam satu waktu itu sebenarnya. Maraton gitu bisa sebenarnya, cuman mahasiswanya banyak, lab kita terbatas. Kalau terlalu banyak ya kita kurang bisa meresapi mahasiswa, jadi kita bagi-bagi begitu ya. Tiap minggu itu satu judul gitu. Begitu. Mungkin Bapak putuskan aja di sini ya, ngambil dari mahasiswa aja ya, karena perlunya darah itu sedikit. Jadi yang minggu kemarin belum sempat dilukai ya temennya yang belum sempat dilukai itulah yang dipakai gitu ya. Kalau yang sudah dilukai minggu kemarin mungkin masih jarem ya orang Jawa bilang, atau masih terasa sakit ya ujung jarinya itu. Ya, itu aja mungkin ininya untuk praktikum hari ini. Kemudian kalau masalah absen sih mungkin nggak usah absen online ya. Nanti minggu depan kita rapel lagi lah absennya ya. Yang penting tanggalnya dibuat tiap minggu aja nanti ya. Itu biar untuk mempermudah aja. Sudah nggak ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan bisa kita tutup ya. Ada lagi pertanyaan apa enggak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas